Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap semangat belajar, saudara-saudara semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap lakukan protokol kesehatan sesuai anjuran agar kita bisa senantiasa tetap sehat dan selalu bisa berjumpa terus pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 7 semester dasar kali ini. Ya, materi yang pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu adalah konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, bentuk-bentuknya, dan juga kondisi yang diperlukan untuk bisa terjadi interaksi antar ruang. Dari dua gambar tersebut, manakah yang disebut sebagai ruang? Silahkan saudara perhatikan dan juga sambil memilih dalam hati manakah yang disebut sebagai ruang. Terima kasih atas jawabannya. Yang disebut sebagai ruang adalah A dan B, semuanya adalah ruang. Jadi mulai saat ini silahkan coba berpikir lebih luas lagi bahwa yang disebut sebagai ruang tidak selalu tertutup akan suatu tembok atau bangunan, namun yang ada di lingkungan sekitar di luar rumah saudara-saudara semuanya itu juga disebut sebagai ruang. Apa itu ruang? Mari kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Yang disebut sebagai ruang adalah tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi apapun yang ada di permukaan bumi yang itu terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan itu bisa dikatakan sebagai ruang. Ruang itu macam-macam, bisa berupa daratan, lautan, ataupun ruang-ruang kelas, ataupun tempat tinggal, rumah, masjid itu juga disebut sebagai ruang. Lapangan sepak bola itu juga ruang. Silahkan coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar pantai, yaitu kondisi pantai dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Di sini ada perahu, ada batunya, ada ikannya yang mungkin tidak terlihat, karang dan sebagainya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah wilayah perkebunan di lereng Gunung Merapi. Di sini bendanya ada orang, ada caping, ada air, ada pasir, ada tanaman. Yang ketiga ini ada pasar. Di sini ada bahan-bahan pokok, ada sepeda motor, ada penjual, pembeli, dan juga lain sebagainya. Kemudian ini adalah pabrik sepeda. Nah, dari 4 gambar tersebut bisa dilihat setiap gambar itu memiliki ciri khas atau di setiap wilayah itu memiliki khas atau karakter masing-masing. Karena di setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda di antara satu wilayah dan wilayah yang lainnya. Jadi pada dasarnya tidak ada tempat yang benar-benar sama. Walaupun itu sedikit memiliki persamaan, misalnya sama-sama pantai, sama-sama gunung, tapi belum tentu memiliki kesamaan secara spesifik atau sama benar-benar sama persis. Itu tidak mungkin terjadi. Kemudian kita akan lanjutkan. Perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, gambar pantai ini kita umpamakan sebagai Kabupaten Bantul dengan khasnya yaitu ikan. Kemudian gambar gunung ini, perkebunan di lereng gunung ini merupakan daerah di Kabupaten Sleman yaitu di lereng Gunung Merapi dengan khasnya yaitu sayur. Khas dari masing-masing wilayah ini, Bantul dan Sleman ini tentunya terdapat perbedaan. Nah, dari perbedaan tersebut, perbedaan ciri khas dapat menyebabkan terjadinya interaksi.
Dari perbedaan ciri khas tersebut menghasilkan interaksi, merupakan suatu proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kita lanjutkan. Mengenai bentuk-bentuk interaksi, yang pertama yaitu adalah mobilitas penduduk. Di sini diilustrasikan terjadi perpindahan rumah dari rumah yang ada di desa A bisa pindah ke desa B. Nah, di sini juga terdapat perpindahan yaitu keluarga yang mendiami rumah tersebut. Nah, ini bisa macam-macam, dari misalnya saudara-saudari sekalian dari rumah mau masuk ke sekolah, itu juga mobilitas karena terjadi perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu merupakan interaksi langsung karena ada perpindahan secara fisik dari orang itu ke tempat tujuannya. Kemudian untuk komunikasi, bentuk interaksi berupa pertukaran informasi atau pesan. Informasi ini dalam ilustrasi gambar berikut ini secara tidak langsung karena informasi yang ada dalam buku ini hanya bisa diserap oleh orang berikut, tidak ada membalas pesannya. Nah, ini merupakan bentuk komunikasi tidak langsung. Nah, untuk bentuk komunikasi atau bentuk interaksi secara langsung yang dalam hal ini berbentuk komunikasi itu berupa pesan singkat atau WhatsApp kalau yang saudara-saudara lebih kenal. Nah, percakapan melalui media sosial ini dilakukan secara langsung karena terjadi pertukaran informasi yang terjadi balas-membalas pesan secara langsung. Kemudian bentuk interaksi yang ketiga yaitu adalah transportasi. Di sini ada perpindahan barang dari tempat A ke tempat yang lain. Nah, di sini juga barangnya bisa barang yang diangkut oleh truknya ini ataupun truk berikut. Nah, di dalam truk ini juga terdapat manusianya. Nah, manusia tersebut kalau berpindah disebut dengan mobilitas penduduk. Kalau di dalam truk ini ada dua orang saling berkomunikasi atau bertukar informasi, ini disebut komunikasi. Jadi, bentuk-bentuk interaksi ini bisa saling terkait satu sama lain atau saling berhubungan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri atau tidak pernah duduk sendiri-sendiri. Ketika ada transportasi bisa terjadi mobilitas penduduk, bisa terjadi komunikasi di dalamnya ataupun sebaliknya. Silahkan perhatikan dua wilayah berikut ini. Yang pertama wilayah Kabupaten Bantul dengan surplus ikan minus sayur, kemudian Sleman surplus sayur dan minus ikan. Dua wilayah yang berbeda ini bisa terjadi interaksi, yaitu karena kondisi saling bergantungan yang diperlukan atau syarat terjadinya interaksi. Nah, kondisi ini bisa menghasilkan interaksi yang disebut dengan saling melengkapi atau complementary regional complementary. Nah, kondisi ini disebabkan karena saling memenuhi kebutuhan. Sleman butuh ikan, di Bantul butuh sayur, sedangkan di Bantul surplus ikan, di Sleman minus ikan. Nah, ini saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian dalam suatu peristiwa ataupun dalam suatu data informasi yang diterima bahwa Kulon Progo ini juga surplus sayur namun minus ikan. Kondisi semacam ini karena Kabupaten Bantul lebih dekat dengan Kulon Progo daripada Bantul dengan Sleman, ini menghasilkan interaksi, yaitu interaksi antara Bantul dan Kulon Progo. Kemudian karena faktor jarak yang lebih dekat tersebut mengakibatkan interaksi antara Bantul dan Kulon Progo ini menjadi lebih kuat daripada Bantul dengan Sleman. Di sini disimbolkan dengan garis putus-putus. Faktor yang mempengaruhi karena jarak tempuh. Jarak tempuhnya semakin pendek, berarti biayanya semakin murah, biaya bensinnya semakin murah. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi tersebut
dinamakan dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Kemudian dari 3 wilayah tersebut muncul berita atau informasi bahwa jalan nasional penghubung Kulon Progo dan Bantul mengalami kerusakan berat akibat banyak dilewati truk dan beban melebihi kapasitas sehingga tidak bisa dilewati angkutan barang. Nah, kondisi berikut ini adanya suatu fenomenanya adalah jalan rusak dan sehingga tidak bisa dilewati. Hal berikut ini menyebabkan yaitu terputusnya jalur antara Bantul dan Kulon Progo. Ini menyebabkan interaksi antara Bantul dan Kulon Progo juga terputus sehingga berakibat menguatnya kembali atau interaksi Sleman dan Bantul semakin kuat. Kondisi ini disebabkan yaitu kemudahan transfer. Jadi lebih jelasnya karena Bantul dan Kulon Progo jalannya rusak, tidak bisa dilewati, maka Bantul dan Sleman melaksanakan proses interaksi antar ruang. Jadi kondisi akses jalan itu juga mempengaruhi terjadinya interaksi. Di jalannya yang bagus, jalannya rusak itu saling berpengaruh. Kemudian juga akses yang dilewatinya apakah lewat jalur udara, jalur darat, jarak tempuh yang semakin jauh atau semakin pendek itu juga mempengaruhi. Silahkan amati benda-benda yang ada di bawah ini pada gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu adalah hazmat atau alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua adalah masker yang harapannya ini digunakan selalu ketika saudara-saudara semua berada di luar ruangan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, ini juga termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, sekarang akan timbul pertanyaan, dari mana semua benda itu berasal? Sekali lagi pertanyaannya, dari mana semua benda itu berasal? Kemudian muncul kembali pertanyaannya, bagaimana benda itu bisa didapatkan atau bagaimana benda itu bisa ada di sekitar kita? Nah, silakan coba jawab berdasarkan materi yang sudah saya terangkan tadi. Silakan dijawab. Jawaban saudara tuliskan pada kolom komentar di Google Classroom. Sekian untuk sesi materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan melalui Google Classroom untuk berdiskusi. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.